Halo, perkenalkan saya Bernard Ferdinand. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara dengan jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya ingin mempresentasikan proyek jaringan terintegrasi saya dengan judul penerapan sistem proteksi jaringan terintegrasi untuk meminimalisir akses platform judi online. Untuk presentasi kali ini ada daftar isinya. Yang pertama adalah latar belakang dan urgensi masalah, kemudian ada rumusan masalah, tujuan proyek, analisis kebutuhan, lalu ada kondisi jaringan saat ini, perancangan arsitektur jaringan, komponen teknologi utama, dan penutup dan harapan hasil atau kesimpulannya. Nah, latar belakang. Mengapa saya membuat laporan ini? Karena menurut saya industri judi online saat ini terus berkembang secara global dan di Indonesia pun tidak luput dari dampaknya. Ya, karena situs judi online ini bisa bernilai ratusan miliar dan terus bertambah setiap tahunnya. Bahkan Kominfo pun atau kementerian kita telah memblokir jutaan situs, tetapi para pelaku pembuat situs judi online tetap terus bisa menemukan celah baru melalui VPN ya, ataupun domain alternatif lainnya. Kayak contohnya itu kayak ngebuat domain-domain lainnya gitu agar tidak terblokir situsnya. Ironisnya itu masyarakat dari berbagai kalangan usia termasuk remaja masih sangat mudah mengakses platform tersebut. Bahkan PPATK mencatat perputaran uang judi online di Indonesia mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan setiap tahunnya. Nah, untuk laporan ini untuk proyek ini saya menggunakan nama proyek ya sebagai fondasi sistem untuk memblokir situs judi online. Nah, apa sih nama proyek ini? Nama proyek ini adalah DNS Resolver Nasional yang dikelola oleh komunitas KPJII dan dapat digunakan secara gratis oleh institusi manapun. Nawala itu memiliki database domain negatif yang mencakup ribuan situs judi dan konten berbahaya lainnya. Jadi tidak hanya situs judi online saja yang diblokir ya, seperti situs pornografi maupun situs deep web lainnya ya. Namun kelemahannya ini pemblokirannya juga mudah sangat dilewati ya bagi para pengguna dengan cara mengganti DNS-nya secara manual atau menggunakan VPN. Inilah yang menjadi titik tolak proyek ini. Nah, untuk rumusan masalahnya ini ada dari latar belakang tersebut muncul 4 masalah utama. Yang pertama itu bagaimana merancang sistem proteksi terintegrasi yang mampu memblokir akses judi online secara otomatis dan real time. Yang kedua itu ada bagaimana menutup celah bypass Nawala. Yang ketiga, bagaimana mengukur performa sistem tanpa mengganggu jaringan secara signifikan. Dan yang terakhir adalah bagaimana membangun dashboard monitoring yang mudah untuk digunakan untuk para administrator. Nah, apa aja sih tujuan proyek yang akan saya buat ini? Tujuan proyek ini memiliki 4 target terukur. Yang pertama itu akurasi pemblokiran minimal itu yang akan saya targetkan adalah sekitar 90% dari 500 domain judi yang akan diidentifikasi nantinya. Kemudian yang kedua adalah seluruh traffic DNS klien dipaksa melewati resolver lokal sehingga bypass tidak dimungkinkan. Jadi misalnya kalau kita ingin mengakses judi online, maka DNS klien akan dipaksa melewati Nawala tersebut ya. Kemudian yang ketiga itu penurunan performa jaringan tidak boleh melebihi 15%. Ini artinya setiap orang yang mengakses
judi online ataupun akses-akses negatif lainnya, performa jaringan mereka tidak akan turun ya, jadi akan tetap stabil. Kemudian yang keempat adalah dashboard monitoring harus mencapai skor usability minimal 70%. Nah, siapa aja sih untuk kepentingan pada proyek ini? Nah, di sini terdapat 6 pemangku kepentingan atau stakeholder ya dalam proyek ini, yaitu pertama ada admin jaringan sebagai pengguna utama sistem, pengguna sebagai pihak yang aktivitas internetnya diproteksi, kemudian ada manajemen institusi yang berkepentingan terhadap kepatuhan regulasi, kemudian ada pemerintah melalui Kominfo sebagai regulator atau penyedia DNS resolver seperti Nawalnya, serta tim pengembang yang merancang dan menguji seluruh sistem. Nah, dari laporan yang telah saya buat, saya menemukan beberapa permasalahan nyata di lapangan, atau saya juga mencari-cari terus saya mencari-cari soal tentang permasalahan yang terjadi saat ini ya. Nah, berdasarkan hasil penemuan saya, ditemukan beberapa masalah nyata. Secara fungsional, pemblokiran manual tidak efektif karena domain baru terus bermunculan, dan pengguna yang mengganti DNS ke Google atau Cloudflare langsung dapat melewati Nawala. Nah, itu adalah permasalahan yang terjadi saat ini secara fungsional. Nah, untuk secara non-fungsionalnya ada kekhawatiran sistem filtering yang akan memperlambat koneksi, serta tidak adanya laporan visual untuk kebutuhan pelaporan manajemen. Nah, untuk kondisi jaringan saat ini, data baseline menunjukkan bahwa 87% domain judi online masih dapat diakses sebelum sistem ini diterapkan. Tentu saja itu sangat banyak sekali ya domainnya. Latensi rata-rata jaringan berada di 18 ms, kemudian throughput downloadnya mencapai 85 mbps, dan paket lossnya itu sekitar 0,3%. Dalam kondisi normal, masalah utamanya adalah tidak ada DNS filtering locker terintegrasi. Nawala tidak dikunci di level firewall, dan tidak ada dashboard monitoring terpusat. Jadi sangat mudah untuk mengakses judi online ya untuk saat ini. Nah, apa saja sih prioritas kebutuhan sistem yang akan dibuat pada proyek kali ini? Dari analisis kebutuhan, 3 prioritas utama yang harus dipenuhi adalah DNS enforcement via firewall untuk menutup celah bypass. Nah, kemudian ada integrasi Nawala sebagai resolver pertama, dan pembaruan daftar blokir secara otomatis. Selain itu, juga ada notifikasi otomatis dan dashboard web masuk sebagai prioritas tinggi. Sementara laporan log harian bersifat sedang ya. Laporan log harian itu sebagai laporan seberapa banyak yang akan diblokir untuk situs judi online tersebut. Nah, untuk arsitektur sistemnya, di sini saya ada 3 zona. Yang pertama itu saya akan menjelaskannya. Sistem dirancang dengan pendekatan defense in depth yang terbagi menjadi 3 zona. Zona internet ini mengandalkan Nawala sebagai lapisan pertamanya. Kemudian ada zona perimeter atau DMZ berisi firewall, DNS RPZ lokal, mesin DPI, dan log server. Kemudian zona yang terakhir adalah zona LAN, dibagi menjadi 3 VLAN, yaitu yang pertama untuk client umum, admin, dan server internal. Setiap traffic yang masuk wajib melewati seluruh lapisan pertahanan ini. Jadi untuk kedepannya mungkin situs judi online akan bisa lebih diblokir dengan arsitektur sistem ini. Untuk komponen teknologi utamanya tentu saja ada 5 yang akan digunakan. Yang pertama itu ada Nawala Project sebagai DNS resolver pertamanya. Kemudian ada DNS RPZ berbasis.
berbasis Binance untuk kebijakan blokir yang fleksibel. Kemudian ada DPI menggunakan NDPI atau surikata untuk mendeteksi traffic judi meski dalam kondisi terenkripsi. Firewall IP tables atau NV tables untuk mengakses seluruh DNS melewati resolver lokal, serta dashboard web untuk monitoring dan manajemen secara real time. Kemudian ada desain fisiknya. Secara fisik, sistem membutuhkan 5 perangkat utama. Yang pertama itu ada router atau gateway dengan spesifikasi minimal, kemudian ada server DPI dengan 2 NIC untuk inspeksi paket, lalu ada DNS resolver lokal, log server dengan kapasitas penyimpanan 500 GB, dan core switch memanage layer 2/3 untuk segmentasi VLAN di jaringan internal. Nah, untuk manajemen risiko teknisnya, terdapat beberapa risiko teknis yang telah diidentifikasi beserta mitigasinya. Risikonya itu yaitu bypass via VPN diatasi dengan DPI untuk mendeteksi traffic VPN tidak terotorisasi. Kemudian DOH di browser diatasi dengan blokir port 43 ke server DOH. Domain baru yang belum tertangkap ditangani dengan sinkronisasi periodik dari blacklist eksternal, dan ketergantungan pada Nawala diantisipasi dengan fallback ke RPZ total. Kesimpulannya, sistem ini menggabungkan Nawala, kemudian RPZ, DPI, dan firewall menjadi suatu kesatuan proteksi berlapis. Nawala yang menjadi fondasi DNS reservoir pertamanya yang sudah dipercaya di ekosistem Indonesia. Target yang ingin dicapai adalah memblokir minimal sebanyak 90% domain judi online. Lalu penurunan performa tidak lebih dari 15% dan SOS score minimal 70. Hasil proyek ini diharapkan dapat direplikasi oleh institusi lainnya seperti kampus, warnet maupun penyedia layanan internet. Demikian presentasi saya untuk tugas ujian tengah semester saya. Terima kasih.